Indonesia dikenali dengan budaya menghormati orang lain. Prinsip yang dipegang oleh warga Indonesia, kepada sesiapa yang datang ke Indonesia, mereka pasti akan menghormati orang tersebut sekiranya dia berkelakuan baik di negara orang. Sejauh manakah fakta ini, dan apakah benar warga Indonesia begitu santun dengan turis yang datang di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir, ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam santara kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini saya ingin membahas satu cuplikan video yang berkaitan dengan culture shock Chinese Malaysia datang ke Indonesia agak lain memang kami ce. Apakah yang coba dibahas oleh Chinese Malaysia dalam video ini? Dia mengatakan bahwa orang Indonesia sangat berterima kasih dengan orang yang memberikan sesuatu kepada mereka. Apakah fakta ini benar, guys? Ayo kita saksikan cuplikan video ini. Hari ini saya mau sharing satu ciri orang Indonesia yang saya paling suka, yaitu apabila saya kasih orang Indonesia sesuatu ya. Kalau orang dari negara lainnya, kalau dikasih sesuatu, balasnya, reaksinya gimana? Terima kasih, thank you very much, xie atau gimana? Tetapi orang Indonesia bukan dengan itu aja, tapi dengan waduh, kok merepotkan sih? Ya udah, makasih ya. Nah, mula-mula saya agak kaget sih dan saya merasa agak defensif. Apakah teman-teman Indonesia agak suka hadiah yang saya kasih gitu? Tapi lama-kelamaan saya merasa itu skrip. Semua orang Indonesia itu kalau dikasih barang, orang Indonesia mau menunjukkan mereka sangat suka, sangat gembira. Mereka bilangnya seperti ini, bukan langsung terima kasih gitu. Itu bilang, oh kok merepotkan sih gitu. Tapi kalau untuk orang asing seperti saya ya, pasti kami kaget karena biasanya enggak gitu. Biasanya kan langsung thank you gitu. Tetapi ya kalau orang Indonesia bilang gini ya, kami malah merasa apa ya, senang ya, mau kasih lagi hadiah atau barang kepada orang Indonesia. Nah, ini yang saya paling suka tentang orang Indonesia. Kalau orang dari negara lain, paling mereka senyum, mereka bilang thank you. Tetapi kalau orang Indonesia menerima sesuatu ya, itu kegembiraannya sangat tunjuk, sangat menonjol sih. Kamu bisa lihat, kamu kasih itu hadiahnya walaupun gak mahal, kecil gitu, tetapi itu orang Indonesia kalau terima ya, seperti terima mobil, terima rumah, terima barangan yang sangat mewah gitu. Jadi kami sangat senang lihat orang Indonesia terima hadiah dari kami, sangat happy. Ya udah, ke depan saya kasih lagi karena saya pengen lihat itu wajah orang Indonesia yang senyum, yang gembira lagi. Orang Indonesia murah senyum, orang Indonesia santai, dan itu kasih impresi kepada orang dari negara lain bahwa orang Indonesia itu sangat friendly. Apalagi saya baca komentar di YouTube channel saya ya, ada beberapa komen yang menawarkan saya menjadi sebagian keluarga dari penduduk orang Indonesia. Jadi apa ya, saya merasa disayangi dengan berlebihan sehingga kaget. Karena apa ya, kalau saya ekspektasi saya, kalau apa ya, paling saya ditraktir makan ayam geprek, Indomie pakai telur, saya udah bersyukur, saya udah sangat senang. Tetapi karena apa ya, kalau orang dari negara lain paling yuk main ke sini lagi. Tetapi apa ya, orang Indonesia malah menawar menjadi sebagian keluarga besar. Itu luar biasa sekali. Itu tidak kira saya datang dari mana, saya suku apa, saya agama apa, saya tinggi, pendek, cantik, hodoh, apa, itu tidak penting. Yang penting itu memenuhi kesyaratan sebagai kewarganegaraan Indonesia, bisa bahasa Indonesia, cintai Indonesia, berideologi Pancasila, dan juga mampu berkontribusi kepada Indonesia. Dan itu saya merasa apa ya, saya merasa sangat
disayangi gitu, kerana saya tahu itu kewarganegaraan itu sangat penting kepada penduduk sesuatu negara. Dan apabila orang Indonesia dengan sangat besar hati, walaupun cuma undang-undang di komentar gitu, tetapi saya merasa disayangi gitu. Dan lagi satu ciri-ciri, saya merasa semua orang Indonesia, tidak kira kamu asli Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Maluku, Papua, semua pasti ada ciri ini, yaitu selalu berdoa untuk orang lain. Itu mula-mula saya agak kaget juga pas saya sampai Indonesia, karena kalau mau pamit itu biasanya kami bilang bye-bye, tetapi orang Indonesia malah bilang, oh saya akan berdoa untuk kamu supaya kamu dan keluarga sehat. Saya kurang tahu itu percakapannya harus gimana, tapi pokoknya itu saya merasa ya setiap orang Indonesia pasti ingat di otaknya gitu. Itu gimana cara ngomongnya ya teman-teman, itu berdoa untuk kamu sehat-sehat gitu. Itu tidak kira saya lagi ngomong dengan ibu angkat saya di Maluku, atau saya lagi ngobrol dengan teman-teman dari Sumatera, itu komen di channel YouTube saya juga segitu, selalu berdoa untuk orang lain. Ini ciri-ciri yang bagus ya, kerana ini menunjukkan orang Indonesia itu considerate, selalu memikir tentang orang lain. Makanya doanya juga ya tidak hanya untuk sendiri aja, tetapi untuk teman-teman dan keluarga. Dan lagi satu ciri-ciri ini, kamu sebagai orang Indonesia pasti nggak sadar. Dan ini saya barusan sadar pada ciri-ciri ini kemarin, kerana di video sebelumnya saya coba ngomong bahasa Jawa halus, dan ada banyak orang Sunda komentar di video saya, waduh kamu orang Malaysia bisa ngomong bahasa Jawa, saya orang Sunda malah gak bisa ngomong bahasa Jawa. Pada saat ini otak saya gak nyambung gitu. Orang Sunda malu gak bisa ngomong bahasa Jawa. Saya ulang lagi, orang Sunda malu gak bisa ngomong bahasa Jawa. Kalau mau bilang orang Jawa gak bisa ngomong bahasa Jawa, ya saya ngerti, tetapi ini orang Sunda malah merasa sendiri tidak cukup untuk belajari atau memahami budaya dan bahasa tetangganya wong Jawa, sehingga merasa malu. Nah sini saya gak nyambung. Saya gak pernah lihat ada orang Jepang bilang kami malu kerana kami gak bisa ngomong bahasa Korea, atau orang Korea bilang kami malu kerana kami gak bisa ngomong bahasa Rusia. Tetapi ini inisiatif dari orang Indonesia itu luar biasa sekali. Bahkan ada orang Sumatera yang bilang begitu, bukan saja orang dari Sunda. Itu luar biasa. Mungkin kamu sebagai orang Indonesia gak sadar begitu kesadaran dan inisiatif untuk belajar bahasa dan budaya tetangga itu begitu tinggi di Indonesia. Ini orang dari daerah lain gak ada kewajiban untuk belajar bahasa Jawa, tetapi mereka melihat orang asing bisa, mereka merasa kenapa saya gak bisa, seharusnya saya bisa. Syabas teman-teman. Demikianlah cuplikan video daripada Chinese Malaysia guys. Pada kali ini Evipan, dia coba membahas bagaimana rasanya memberikan hadiah kepada warga Indonesia. Pada kebiasaannya orang akan mengucapkan terima kasih, thank you. Itu hanya perkara biasa. Tetapi katanya orang Indonesia kalau berterima kasih seolah-olah walaupun kita bagi sesuatu yang paling kecil, tidak berharga, kurang nilainya, tapi seolah-olah mereka mendapat hadiah sebuah mobil. Wow, bayangkannya guys, betapa bersyukurnya, betapa menghargainya, betapa berterima kasihnya warga Indonesia setiap kali mereka menerima hadiah daripada seseorang guys. Ini budaya menghargai ini pada saya sangat penting, yang menyebabkan orang yang memberi itu merasa dihargai. Walaupun dia berpikiran bahwa hadiah tidak seberapa, tapi dihargai seolah-olah dia memberikan sebuah mobil yang bernilai begitu tinggi guys. Ini satu sikap saya yang perlu ada kepada semua orang, bukan hanya di Indonesia, bagi menghargai orang sekeliling kita. Orang kata, orang berbudi kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Bagaimana cara merasanya? Dengan merasain nikmatnya, dengan berterima kasih. Berterima kasih sebaik yang mungkin, supaya orang yang memberi itu dapat
feel-nya, dapat merasainya bahwa orang menerima itu betul-betul kita ikhlas memberi, orang senang hati menerima. Itu antara yang coba disampaikan oleh Evipan dalam video ini guys. Satu perkara yang menarik dalam video ini, orang Chinese Malaysia ini mengatakan bahwa apabila dia telah biasa di Indonesia, dia disayangi oleh warga Indonesia, sehingga ada netizen ataupun follower Evipan dalam YouTube channelnya yang mengatakan bahwa orang berkenaan menawarkan Evipan menjadi keluarga besarnya guys, menjadi keluarganya. Kalau boleh kata Evipan, dia pun dapat mengetahui bagaimana cara untuk menjadi warga negara Indonesia dan dia telah pun menguasainya guys. Cuma terserah kepada dia sama ada dia mahu ataupun sebaliknya. Namun bukan mudah untuk menjadi warga negara sesebuah negara guys. Dalam cuplikan video ini juga Evipan coba membahas bagaimana Evipan bisa ngomong bahasa Jawa. Dalam videonya, orang Sunda coba membuat reaksi dalam komentarnya mengatakan mereka sangat malu karena tidak bisa ngomong bahasa Jawa dan mereka sebenarnya itu bukan keutamaan mereka untuk belajar bahasa Jawa, tapi orang Sunda sangat malu. Dan Evipan berkata ini merupakan satu situasi yang sungguh luar biasa dan merupakan satu penyebab kepada satu bangsa ataupun etnis itu di dalam Indonesia saling hormat menghormati. Kenapa orang Sunda berkata demikian? Dia sangat malu karena tidak bisa ngomong bahasa Jawa karena dia sangat menghormati orang Jawa. Orang Jawa juga menghormati orang Sunda. Begitulah sebaliknya. Rasa hormat menghormati ini wujud di seluruh Indonesia. Apakah Anda setuju sekiranya saya mengatakan bahwa kekuatan bangsa Indonesia karena saling hormat menghormati yang menyebabkan mereka bersatu dalam bangsa Indonesia? Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Razi Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye.